Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fuad. Di sini kita akan membahas tentang aplikasi absensi dengan barcode pada fakultas di suatu universitas tertentu. Jadi aplikasi ini menggunakan 3 akses, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Yang akan kita tes terlebih dahulu di sini adalah login admin. Jadi login adminnya linknya yang ini. Oke, di sini ada admin. Terus untuk loginnya, username itu kita buat di sini sebagai admin, di sini juga sebagai admin. Baru kita login. Setelah login, kita akan ditampilkan pada halaman utama dari admin itu sendiri. Di halaman utama dari admin itu terdiri dari beberapa fitur. Ada master data, di sini ada data absensi untuk melihat data rekapan absensi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Terus di sini ada data jadwal. Data jadwal ini bisa untuk menginputkan jadwal dari masing-masing dosen yang sudah terdaftar di hari apa dan jam masuk dan jam keluarnya. Di sini bisa kita set. Terus di master data ini ada beberapa data yang perlu dilengkapi terlebih dahulu seperti data admin. Di data admin ini kita menginputkan data yang bisa login atau user yang bisa login di halaman admin. Di sini kita inputkan admin dan di sini kita inputkan Indah. Passwordnya sama, di sini admin, di sini Indah. Kenapa jadinya seperti ini? Karena passwordnya itu kita enkripsi, jadi admin satu tidak bisa melihat password admin yang lainnya. Terus di halaman kedua ini ada dosen, data dosen. Data dosen di sini bisa diinputkan. Di sini hanya sebagai contoh yang kita inputkan. Jadi bisa diinputkan dengan data yang benar sesuai dengan dosen yang ada di fakultas masing-masing. Jadi dengan cara tambahnya itu di sini nanti tambah. Nanti kalian bisa menginputkan data nama dosennya, NIDN-nya, di sini nomor induk dosen nasional, terus di sini tanggal lahirnya tanggal berapa, jenis kelaminnya apa, agamanya, alamat, sama username dan password. Jadi di sini username dan password ini harus diingat. Jadi selaku pendemo atau misalnya demo aplikasi, username dan password masing-masing dosen itu harus diingat. Untuk mempermudah username dan password, kalian bisa membuat username dan password dengan nama depan dosen masing-masing. Lanjut lagi di bagian ketiga itu ada data jurusan. Data jurusan ini juga sama. Di sini sudah ada beberapa contoh yang kita inputkan. Jadi jika memang ada yang tidak sesuai bisa dihapus, ada yang bisa diedit, atau misalnya ada yang kurang, kalian bisa menambahkan di sini. Caranya sama seperti data dosen tadi, tinggal tambah, input, dan simpan. Terus yang ketiga, di sini kita masuk lagi ada data kelas. Data kelas ini biasanya di setiap jurusan itu ada terdapat kelas masing-masing. Misalnya kelas A1, A2, A3, dan seterusnya. Misalnya ada B1, B2, B3, atau misalnya C1, C2, C3 gitu. Jadi bisa diinputkan di sini tergantung dari dari fakultas masing-masing menamai nama kelasnya itu apa. Jadi tinggal disesuaikan aja di sini, bisa dihapus, diedit, atau misalnya bisa kalian tambah. Selanjutnya di sini ada data mahasiswa. Di sini data mahasiswa itu adalah data mahasiswa yang terdaftar di fakultas tersebut. Jadi semua data mahasiswa harus direkap di sini. Kalau misalnya terlalu banyak, itu bisa kalian ambil sampel beberapa mahasiswa di setiap kelasnya, atau misalnya di beberapa kelas saja. Jadi hanya sebagai simulasi dalam menjalankan proses absensi. Dan yang ketiga, yang selanjutnya itu ada data mata kuliah. Data mata kuliah ini digunakan untuk menginputkan mata kuliah yang ada di fakultas. Jadi misalnya ada 10 fakultas, itu biasanya mata kuliahnya beda-beda. Itu di sini semuanya diinputkan menjadi dalam satu bagian mata kuliah. Jadi semua mata kuliah diinputkan karena ini berguna untuk menentukan ini nanti misalnya mata kuliah ini ada di kelas berapa dan dosennya siapa. Jadi misalnya contohnya kita tambah di sini. Tadi saya sudah menginputkan nama mata kuliahnya, nama dosen dan nama kelasnya. Jadi
Kalian tinggal pilih di sini nama mata kuliahnya apa, misalnya sipil apa gimana gitu kan. Terus nama dosennya kalian tinggal pilih Ade atau Pak Budiman Pamungkas. Terus di sini kenapa munculnya dua? Karena di data dosen itu kalian baru menginput, di sini data dosen ini baru terinput dua data, makanya ketika misalnya ini diklik ini munculnya dua. Terus di data kelas juga di sini A1, A2, A3. Jadi kenapa di sini cuma muncul cuma 3 data? Karena di data kelas ini kalian cuma menginputkan 3 data. Jadi di sini yang muncul berdasarkan data yang sudah diinputkan di data dosen dan di data kelas. Oke, itu untuk penjelasan di master datanya. Di sini ada mulai dari absensi sampai dengan mata kuliah. Di sini juga ada laporan. Laporan juga di sini kita contoh misalnya laporan absensi. Nah, di sini kita bisa lihat laporan cetak keseluruhan, berarti absensi kita mau melihat secara keseluruhan. Kita bisa cetak berdasarkan filter, berdasarkan nama kolom yang ada pada database. Misalnya di siswa, ID, tanggal absen, jam masuk. Terus di sini bisa kita cetak per periode. Jadi per periode di sini maksudnya tanggal absennya. Misalnya kita mau melihat tanggal absen di hari ini aja, misalnya ini admin ya, di admin misalnya dari di tanggal 17 kita mau melihat absensi yang telah dilakukan di tanggal 17. Kita bisa cetak di sini, nanti di sini muncul mahasiswa yang telah melakukan absensi di tanggal 17. Jadi di sini muncul semua mahasiswa yang telah melakukan absensi di rentang waktu tanggal sekian. Nah, ini kira-kira untuk di bagian adminnya sampai laporan mungkin bisa dimengerti. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian absensi atau misalnya login dosen itu sendiri. Oke, kita skip dulu untuk sementara. Kita masuk ke login dosen. Tunggu hingga aplikasi dosennya itu dijalankan. Kita skip dulu sebentar. Oke, kita lanjut lagi untuk login di bagian dosennya. Untuk login di bagian dosennya, linknya sama, hanya di sini berubah, yang tadinya admin sekarang menjadi dosen. Untuk username dan passwordnya kita contohnya di sini kita sudah buatkan 123 dan di sini 123 untuk login dari dosennya. Kita login. Oke, di sini kita sudah masuk ke halaman login dari dosennya. Di sini selamat datang 123. Ini sebenarnya nama dosennya ya. Jadi di sini kenapa 123? Karena nama dosennya kita buat 123. Di halaman dosen ini terdiri dari beberapa fitur juga, hampir sama dengan admin tadi. Di sini ada absensi mahasiswa. Jadi kalau misalnya di sini absensinya itu nanti tinggal pilih mata kuliahnya apa, misalnya mata kuliah dosennya ya, dosen yang login misalnya Pak Budi tadi, misalnya ini dosen siapa, dia tinggal pilih mata kuliahnya apa, misalnya matematika distrik berdasarkan apa misalnya ini untuk pencarian data absensi mahasiswa, jadi nomor induk mahasiswanya apa, mau dicari di sini nama mahasiswanya, misalnya nama mahasiswanya siapa, tinggal cari. Terus di sini jadwal di sini dosen bisa melihat data jadwal yang sudah diinputkan oleh admin. Jadi misalnya di sini, atau misalnya dosen mau menginputkan sendiri jadwalnya di sini boleh. Jadi di sini ada data jadwal yang sama seperti di admin tadi. Data master sama, data admin, data dosen, data jurusan, kelas, mahasiswa, dan mata kuliah. Laporan juga seperti itu, hampir sama dengan data absensi, data yang dikelola oleh admin tadi. Cuman di sini ada bedanya tadi, itu adalah data absensi. Data absensinya berbentuk seperti ini. Jadi misalnya mata kuliahnya apa, berdasarkan apa. Nanti dia barcode-nya muncul di bagian sebelah sini. Jadi di sini ada barcode yang bisa di-scan oleh mahasiswa ketika misalnya sudah masuk ke dalam kelas untuk melakukan belajar dan mengajar. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan di bagian admin dan dosen.
Selanjutnya kita akan menjelaskan video tentang bagaimana sih cara melakukan absensi atau misalnya menggunakan akses mahasiswa di Android. Itu akan kita buatkan di video terpisah dari video ini, jadi silahkan ditunggu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.